Kita coba intip. Wih, kayak ada yang runtuh di dalam, Kang. Banyak ini, kayaknya ini lebih labil. Iya, Kang ya. Itu batu-batunya itu runtuhan dari atas itu, Kang. Ya. Habis runtuh dulu Kak gitu kok ya, Kang. Oh iya itu. Menurut Kang Fauji di sini terdapat banyak gua. Iya. Ada berapa sebetulnya, Kang? Ada sekitar 14, yang tercatat cuma 12. Jadi ada yang nggak catat itu 2 gua. Katanya kan sebenarnya info dari orang yang masih hidup istilahnya, relawan dulu di sini. Info itu ada 14 gua, cuma waktu itu kita sisir ketemu 14 gua. Cuma yang tertulis akhirnya menjadi 12 gua. Berarti ada beberapa gua yang masih tertimbun Ya, begitu. bahkan lebih. Bahkan lebih. Ya. Lebih dari Lebih dari 14. 14 gua. Ya. Oke. Dan ini juga yang istilah yang bisa diekskavasi waktu itu hanya sekitar kurang lebih 7 gua saja. Yang lainnya masih tertimbun. Cuma kelihatan depannya saja. Ada cerita nggak, Kang, waktu ekskavasi? Ada beberapa penemuan apa di dalam gua? Kalau penemuan ekskavasi, kalau dari pihak BPCP tidak menemukan apa, cuma menemukan dari pintu itu yang di nomor 2 sama tekstur kedalaman dari fondasi goa. Tulang belulang? Tapi kalau dari saya pribadi bersama warga sini atau remaja sini waktu saya ekskavasi bersama teman-teman itu banyak yang kita temukan semacam dari bentuk sempoa kuno, terus tulang belulang, terus lagi sama baju di zaman koloni Jepang. Terus ada lagi senjata tapi sudah patah ya istilahnya, jadi tidak utuh lagi. Kalau peluru banyak sekali, amunisi terutama ribuan, bahkan ratusan ribu di dalamnya. Kang, yang menurut Kang Fauji di belakang layar ada seorang nenek begitu. Iya. Namanya siapa itu yang saat ini masih hidup, merupakan saksi Itu namanya hidup? Mbak Kina, Wak Kina. Itu pernah saya review di tahun 2016. Itu saya masukkan konten saya. Jadi di situ itu dia menjelaskan, cuma istilahnya orangnya kan kalah sama umur ya. Jadi dia itu agak tidak bisa mendengar, budak istilahnya. Jadi yang bisa ngobrol itu cuma cucunya. Sekali kita bahas masalah dia dengar gua langsung dia ngomong masalah gua, dia flashback pernah kerja di sini umur 12 tahun. Namanya Mbak Kina. Dan itu saksi hidup, dia perempuan. Dan cedera di kaki sebelah kiri kalau nggak salah ya. Itu dipukul sama Jepangnya, sampai sekarang dia cacat. Dan info sebelum Jepang itu meninggalkan tempat ini jam 12 malam, sore hari dia dikasih tahu, disuruh pergi dari tempat ini. Yang waktu itu yang menyuruh namanya Mandor Sumiran, dan itu pamong di tahun 1945 di Desa Watu Kose ini, namanya Pak Sumiran ya. Jadi dia yang pegang kendali waktu itu mengikuti Jepang. Jadi ya disuruh waktu itu orang sini disuruh pulang semua yang ikut kerja di sini. Dan sisanya ya sampai sekarang nggak tahu entah kemana. Dan menurut info dari Mbak Kina sendiri, dia bilang terpendam di dalam gua. Orang pribumi yang ikut kerja Romusa waktu itu. Di pom, istilahnya kalau dia bicara itu digelamet ya bahasanya. Digelamet nak bahasanya gitu. Jadi istilah di bom itu ya. Di bom itu nomor 7, nomor 8, nomor 9 itu hilang sampai sekarang nggak tahu posisi letak. Hilang maksudnya? Hilang itu ya hancur. Tinggal jejaknya atasnya aja yang ini apa istilahnya tanahnya itu ke bawah semua, ambles semua. Bom kena dinamit, istilah dinamit jangan dulu kan orang nyebutnya. Jam 12 malam Jepangnya meninggalkan tempat ini tanpa membawa barang sepeser pun, tanpa membawa senjata, tanpa membawa baju ya yang dipakai itu aja. Itu info akuratnya yang saya tangkap waktu itu. Jadi dia meninggalkan tempat ini sekitar 3.000 pasukan itu diserbu sama remaja Jombang. Jadi mereka tergesa-gesa, sebelum diserbu mereka meninggalkan tempat ini. Dan tanpa membawa sepeser apapun. Iya, tanpa membawa. Artinya sepeser apapun. Ada banyak harta Jepang
yang ya, terpendam di sini. kemungkinan besar itu bisa terjadi. Karena kenapa kok bisa dipendam atau dihilangkan? Ya mungkin tanda-tandanya ada semacam rahasia tertentu mereka. Lang belulangnya tadi menurut Mas Fauzi itu dari manusia atau hewan? Kalau menurut saya itu manusia ya, yang mungkin sengaja tertimbun ataupun itu kecelakaan karena waktu itu yang kita temukan hanya tangan aja, tapi sudah tidak utuh lagi. Atau kalau menurut info memang ada semacam kuburan massal di gua nomor 12 dan warga sini sudah mengklaim bahwa nomor 12 itu memang tempatnya mistis sekali dan sangat angker sekali. Itu mulai zaman saya belum lahir juga mitos itu sudah ada. Saudara-saudara Petampring, ini adalah sebuah gua ya, peninggalan dari masa kolonial, dinamakan Gua 3 karena di sini terdapat sekitar 11 gua dan yang ditemukan masih beberapa gua saja. Masih ada gua-gua yang lain di selatan sana ya yang masih terpendam begitu. Nah, gua ini berada di lereng Gunung Perahu di Desa Watu Kosek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Nah, bisa kita lihat, kita coba masuk ke dalam gitu, melihat keadaan di dalamnya. Nah, tuh ya, sudah kelihatan sekali ada aroma begitu dari dalam. Ini dibuat dari batu bata merah kuno, jadi sangat tebal-tebal sekali begitu. Yuk kita masuk. Wih. Aromanya, wih, kayak gitu ya. Wih. Ini dihuni oleh. Nah, ini ada yang ngintip. Halo. Kok ada lubang yo? Iku ventilasi kan? Ventilasi nih Pak yo. Itu. Sangat dalam sekali. Gak ada statistiknya sini. Direk. Wah, arek. Asem, ranting pohon iki, Bos. Asem arek iki. Aduh. Wong aku mepet Kang Fauzi terus ket mau Kang, rodoe Kang, tok Kang. Nah, itu ribuan kelelawar di sana ya. Wih, Kita cari ratunya. kenapa Kang? Keluar, Kenapa terus? biar anak buahnya keluar semua. Oh gitu ya. Karena ada yang mau. Apa rek? Ini ada yang ini ya nggak terima mungkin. Numpuk di situ ya. Kalau kena senter, anu Kang ya, kayak semacam panik gitu ya Kang ya. Loh kok ada? Ini baru gitu Kakak? Untuk bata, oh enggak ya? Campur ya? Ada semacam itu, restorasi begitu ya? Cara pembangunannya mereka cukup detail ya, sampai nggak ada rongga. Iya. Wih, teman-teman ini pada berani, ini masuk semua ini. Wes metu wes. Ngoyo. Sudah keluar. Kita Cere aku diuyui ya? Diuyui ya? Ono sing nelek rek.
Telek lo.